kehancurannya itu, kalau kita lihat peradaban Barat yang sedang berjaya beberapa dekade ini, dia akan hancur dari dalam, dari manusianya, dari moralnya, ya, dari kehidupan rumah tangga. Kalau kehidupan rumah tangganya sudah hancur, seperti yang sekarang ini, dilegalkannya perkawinan sejenis umpamanya di Perancis ini, itu adalah akhir dari kejayaan peradaban Barat. Ya, kita harus siap-siap menggantikan posisi mereka, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berlima dari puncak Menara Eiffel bersama Prof. Hamid, Kaizul, Dr. Abdul Hafid, dan Prof. Rizan. Kita tahu bahwa peradaban Barat Eropa dengan segala kemajuannya sedemikian rupa, terutama kemajuan dari sisi material. Di sisi lain, Islam juga punya peradaban. Selain peradaban material, peninggalan Islam juga banyak di mana-mana, di Andalusia dan lain sebagainya, juga punya peradaban nilai-nilai. Nah, kita akan dengarkan tausiah peradaban dari Prof. Hamid tentang apa perbedaan yang paling fundamental antara nilai-nilai peradaban Islam dengan nilai-nilai peradaban yang ada di Barat dan Eropa ini. Silakan Pak Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai Paris, saya ingat kata-kata Muhammad Abduh tahun 1800-an yang bunyinya Ra'aitul Islam di Baris walam ara muslimin wa ra'aitul muslimin fi biladil arabiyah walam aral Islam. Saya melihat Islam di negara Paris dan tidak melihat umat Islam. Saya melihat umat Islam di negara-negara Arab dan tidak melihat Islam. Ini satu pernyataan yang perlu kita kaji ulang. Setelah kita mengetahui Paris dengan berbagai macam perkembangan sains, teknologi, budaya, dan agama, ternyata negara ini adalah negara yang paling sekuler di seluruh negara-negara Barat. Di sini agama sejak tahun 1800, sejak revolusi Prancis sudah ditekan. Selain itu, kehidupan sosialnya juga menunjukkan kemunduran yang luar biasa. Di sini adalah negara yang melegalkan LGBT. Di sini adalah negara yang tidak mentolerir adanya umat yang beragama lain. Di sini terjadi kasus Charlie Hebdo yang melecehkan Nabi Muhammad. Jadi agama tidak lagi menjadi penting di sini, sehingga kehidupan masyarakat di sini hanyalah kehidupan materi yang tidak ada nilai spiritualitasnya. Berbeda dengan peradaban Islam, kita mengkombinasikan, mengintegrasikan antara kehidupan spiritual, kehidupan materi, kehidupan sosial, kehidupan politik. Itu semuanya terkait dengan prinsip dan ajaran agama di dalam Islam. Itu bedanya yang paling sederhana yang harus kita pahami. Kita salut dengan kemajuan sains dan teknologi, tapi tidak salut dengan sistem kehidupannya, pandangan hidupnya, peradabannya, nilai-nilainya. Kita tidak salut dengan itu. Dan kita tidak patut meniru nilai-nilai yang berkembang di Barat ini. Baik humanismenya yang hanya berpikir tentang kemanusiaan, tetapi pada saat yang sama juga melecehkan kemanusiaan itu sendiri. Itulah yang harus kita ambil pelajarannya dalam kasus peradaban modern pada zaman sekarang. Terima kasih. Tadi Prof. Hamid meng-highlight bahwa bolehlah kemajuan sains dan teknologinya dan kita bisa ambil, tapi tidak untuk sistem kehidupan, nilai-nilai, dan mungkin juga moralitas. Tidak patut kita tiru, apalagi kita bawa dalam kehidupan peradaban di kita, di kalangan umat Islam, atau apalagi juga di bangsa Indonesia. Pak Zul, ada komen? Ya, peradaban itu dia tumbuh, besar, jaya, dan akhirnya akan hancur. Kehancurannya itu, kalau kita lihat peradaban Barat yang sedang berjaya beberapa dekade ini, dia akan hancur dari dalam, dari manusianya, dari moralnya,
ya, dari kehidupan rumah tangga. Kalau kehidupan rumah tangganya sudah hancur, seperti yang sekarang ini, dilegalkannya perkawinan sejenis umpamanya di Perancis ini, itu adalah akhir dari kejayaan peradaban Barat. Ya, kita harus siap-siap menggantikan posisi mereka, insya Allah. Terima kasih. Kita tahu dalam Al-Quran banyak dikisahkan tentang jatuh bangunnya sebuah peradaban. Peradaban kaum Nabi Lut. Ya. Pada akhirnya hancur karena LGBT. Ya. Karena homoseksualitas dan lain sebagainya. Ya. Peradaban Nabi siapa lagi? Nabi Musa. Kaum Nabi Musa ya. hancur karena keserakahan Kaum Samud. politik kaum Samud dan lain sebagainya. Pak Hafid, Iya. Saya bisa nggak ngomong dari sisi lain? silahkan. Karena Silakan. kita lagi ada di Eiffel. Oke, wah ini menarik nih. Eiffel, orang-orang mengenal Eiffel. Orang-orang mengenal Perancis itu karena Eiffelnya. Orang-orang juga mengenal Mesir. Mungkin bisa jadi karena piramidnya. Iya. Kita mestinya di perguruan tinggi pesantren itu mempunyai sesuatu dan karakter yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi yang lain. Yang lain. Dari segala sisinya. Maksudnya seperti ini. Jika kita ingin memperdalam dirasat Islamiyah, maka orang-orang harusnya tidak berpikir untuk melanjutkan studi itu selain ke perguruan tinggi pesantren. Artinya, mercusuar yang harus ditinggikan oleh perguruan tinggi pesantren itu adalah yang terkait dengan pendidikan, yang terkait dengan dirasat Islamiyah, yang terkait dengan Islamic Studies, meskipun sisi-sisi lain juga diperhatikan. Ini menguatkan bahwa pesantren itu dari dulu punya tradisi keilmuan. Ya betul, Ya kan? betul. Nah, lanjutannya adalah perguruan tinggi pesantren, Perguruan tinggi yang pesantren harus melestarikan tradisi keilmuan Islam. Betul. Kitab-kitab, bacaan-bacaan kitab dan sebagainya itu ya. Betul. Tradisi syarah-syarah. Betul. Usaha untuk bisa ke arah sana, perguruan tinggi pesantren harus membangun semacam monumen seperti ini. Monumennya bisa jadi dalam bentuk karya, bisa jadi dalam bentuk alim yang ada di situ. Prof. Hamid misalnya, orang-orang sekarang tidak berpikir filsafat Islam untuk dipelajari kecuali ya di Unida mestinya, karena ada Prof. Hamid. Ya. Perguruan tinggi pesantren juga mestinya ada menara Eiffelnya di sana itu. Sama dengan dulu orang datang ke Andalusia, karena banyak ulama-ulama hebat di sana. Betul. Artinya peradaban Islam pada waktu itu didatangin oleh bangsa-bangsa lain karena mau cari ilmunya. Mau cari ilmunya. Mestinya perguruan tinggi pesantren begitu. Betul. Dia menjadi destinasi dari generasi muda Muslim. Betul. Datang ke perguruan tinggi pesantren. Betul. Karena ada ulama di sana, tradisi ilmu yang kuat. Betul. Gitu ya. Iya. Pak Hafid, ada kiainya di sana, ada ulamanya di sana, didatangi oleh orang untuk perguruan tinggi pesantren harus membangun itu tadi, Eiffelnya yang berbentuk ulamanya yang ada di situ, yang berkarakter, yang berilmu dan lain sebagainya. Tentunya yang dan betul-betul itu lagi-lagi SDM. Betul. SDM. Ya. Jadi ada satu perbedaan yang menonjol antara peradaban Islam dan peradaban Barat. Di dalam peradaban Barat, agama hanyalah bagian dari peradaban dan itu menjadi tidak terlalu penting dalam perkembangan peradaban. Islam adalah peradaban yang dibangun oleh agama, berbasiskan agama, kemudian berkembang mengikuti ajaran-ajaran agama itu. Makanya ketika peradaban Islam menjadi peradaban ilmu, dia manfaat bagi banyak orang lain, banyak peradaban lain. Ketika peradaban Islam menjadi politik, politiknya juga menjadi politik yang bisa ditiru oleh peradaban lain. Ini yang tersebut di dalam surah Ibrahim ayat 25 ya, yang disebut dengan sajaratin thayyibatin Asluha sabitun wa faruha fis sama. Ini tu'ti ukulah ini memberi manfaat. Ini maksudnya adalah metaforis dari peradaban Islam yang bermanfaat bagi peradaban-peradaban lain
yang pernah dibebaskan oleh Islam di masa yang lalu. Terima kasih. Itu tadi obrolan ringan di atas puncak Menara Eiffel dan tausiah peradaban dari Prof. Hamid, Kaizul, Pak Hafid, dan Pak Rizan. Dan itulah kenapa peradaban Islam itu dulu ketika di masa kejayaannya orang datang mengambil nilai-nilainya sekaligus mengambil sainsnya. Dan teknologi. Sekarang ini peradaban sains dan teknologi dengan segala kemajuannya memang sedang tidak berada di tangan kita. Nah, silahkan mengambil dari Barat dan Eropa untuk bidang itu. Tapi nilai-nilainya tetap harus berpegang teguh pada nilai-nilai peradaban yang ada dalam agama kita. Dari puncak Menara Eiffel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.